Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama, keponakan bajingan mencuri dariku terlalu banyak. Kali ini aku menjebloskan ke penjara, dan sekarang saudari dan suaminya harus berurusan dengan akibatnya, dan aku benar-benar tidak peduli lagi. Sekitar pertengahan minggu lalu ketika aku pulang kerja, aku melihat pintu gudang terbuka dan gembok yang aku gunakan untuk menutupnya rusak. Dan aku punya banyak tas penuh kaleng soda di sana. Aku dan teman-temanku cenderung minum banyak soda. Jadi aku telah membuat banyak kaleng selama sekitar 1 tahun. Dan aku akan segera menguangkannya di botol drop karena aku suka pembayaran besar. Ini 10 sen sekaleng di mana aku tinggal. Tapi ada lebih dari sekedar tas kaleng yang hilang dari gudang juga. Mereka mengambil gunting perkebun, penggaruk baja, 2 skop, kaleng gas 2 galon penuh, bor listrik murah yang aku dapatkan seharga $5 sear bekas, pemangkas pagar listrik, dan gergaji listrik kecil yang juga digunakan, serta parang. Mereka tidak menyentuh mesin pemotong rumput liar, kabel ekstensi, atau radio tua yang aku miliki di sana. Tidak tahu mengapa mereka mengambil apa yang mereka lakukan, tapi aku kira mereka pikir mereka bisa menjualnya kembali atau sesuatu. Aku memeriksa rekaman kamera CCTV, dan ada 3 keponakan, usia 16, 15, dan 14, membobol gudang dengan salah satu palu cakar ayah mereka. Aku mengenali palu itu, karena warnanya kuning cerah dan hitam, dan ayah mereka punya banyak. Mereka hanya butuh beberapa pukulan untuk menghancurkan kunci murahan itu. Setelah mereka pertama kali masuk ke gudang, mereka mengambil apa yang mereka bisa dengan tangan. Kemudian mereka kembali dengan beberapa kereta belanja yang aku duga juga mereka curi. Tapi mereka butuh beberapa perjalanan untuk mendapatkan semua kaleng itu. Mereka bahkan tidak repot-repot untuk mencoba dan menutup pintu ketika mereka selesai. Saudari dan suaminya pertama-tama menyangkal anak-anak mereka mencuri apapun dariku. Jadi aku pergi ke rumah mereka dan menunjukkan kepada mereka rekaman keamanan dari kamera CCTV. Aku tidak memberitahu mereka bahwa aku telah memasang kamera. Alasanku memasang kamera adalah karena pencurian sebelumnya oleh keponakan. Ini dimulai dengan makanan dan makanan ringan, dan kemudian pindah ke DVD, video game. Kemudian hampir semua hal yang mereka pikir mereka bisa selundupkan setelah itu. Setiap kali aku membuat mereka mengembalikan barang-barang yang mereka curi dariku, aku diperlakukan seperti orang jahat, dan kemudian mendapatkan permintaan maaf palsu yang pernah aku dengar. Mereka juga tidak pernah mendapatkan banyak masalah dari orang tua mereka. Jerami terakhir terjadi tahun lalu, ketika keponakan masuk ke rumahku dan mencuri 3 bungkus berisi 6 bir oranye favorit dari lemari es. Mereka menggunakan kunci cadangan yang tersembunyi untuk masuk, dan juga membuang sampah besar di salah satu kamar mandi, dan tidak hanya menyiram, tapi juga mengencingi seluruh lantai. Aku yakin itu disengaja. Bir yang mereka curi disembunyikan di salah satu kamar tidur mereka ketika aku mengkonfrontasi saudari dan suaminya tentang keponakanku yang mencurinya. Aku pada dasarnya diberi setara dengan anak laki-laki akan menjadi anak laki-laki. Ketika aku ingin mereka dihukum. Jadi aku memasang kamera dan tidak memberitahu siapapun, yang merupakan langkah cerdas. Ketika saudari dan suaminya melihat rekaman kamera anaknya mencuri dariku, mereka tampak marah. Tapi mereka sebenarnya lebih marah karena anak-anak laki mereka bolos sekolah untuk mencuri dariku. Mereka telah menghabiskan sepanjang hari melakukan perjalanan berulang-ulang ke drop botol dan menguangkan kaleng-kaleng itu dengan mesin. Drop botol juga membayar dengan mesin. Jadi mereka terus membawa kaleng-kaleng itu sampai mereka menguangkan semuanya. Kemudian mereka membeli video game dan junk food dengan uang itu. Uang tersebut sebenarnya berjumlah hampir $200. Dengan itu dan gembok yang hancur, aku memberitahu saudari dan suaminya bahwa mereka sekarang berutang $200 kepadaku. Saudari dan suaminya berubah dari marah pada anak-anak mereka menjadi membuat alasan untuk mereka, dan kemudian marah padaku karena menginginkan uang itu kembali ketika aku tahu mereka memiliki 3 anak dan hipotek. Aku mengatakan itu, atau aku pergi ke polisi dan mengajukan tuntutan. Mereka menyuruh aku keluar, dan aku bilang mereka punya waktu 2 hari untuk memutuskan bagaimana cara membayar aku kembali sebelum aku pergi ke polisi. Aku mendapatkan kembali semua barang yang keponakanku curi, parang, dan bensin. Padahal mereka sudah menggunakan gas untuk sesuatu. Tetapi selama beberapa hari berikutnya, saudari dan suaminya membombardir ponselku dengan banyak pesan, baik lisan maupun teks. Pada awalnya mereka memanggil aku tidak berperasaan, karena itu tepat setelah liburan, dan mereka memiliki 3 anak dan hipotek. Kemudian mereka mulai menyalahkan aku. Kemudian bahkan mengancam aku.
Semua ini berjalan dalam siklus yang berulang. Keponakan menimpali dari ponsel lain dan mengirimi aku banyak pesan mereka sendiri, yang lebih merupakan permintaan maaf palsu dan gaslighting. Keponakan tertua bahkan mengirimi aku foto dirinya sedang memegang kaleng soda dan memberi aku jari tengah. Jadi aku kira mereka tidak menganggap serius ancamanku untuk melapor polisi, karena family. Ketika aku terakhir berbicara dengan saudari dan suaminya, mereka menolak untuk menegosiasikan metode pembayaran apapun untuk apa yang dilakukan keponakan. Bahkan ketika aku menyarankan mereka hanya menjual video game yang dibeli dengan uang dari kaleng. Kemudian mereka memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa aku benar-benar menggoda keponakan dengan memiliki kaleng di gudang untuk memulai. Oh ya, aku ular setan yang menggoda keponakan dengan gudang penuh kaleng yang hanya berteriak uang, 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 uang. Jadi itu saja. Aku pergi ke kantor polisi pagi itu dan mengajukan laporan, memberi mereka salinan rekaman video keponakan mencuri dari gudangku. Aku memberi mereka kunci rusak yang mereka pecahkan, menunjukkan kepada mereka semua teks yang diambil dari percakapan chatnya dan diberikan sebagai bukti. Sial, aku bahkan memberi mereka salinan foto keponakan tertua yang mengirim aku tentang dia yang membuat aku marah. Aku memberitahu polisi bahwa aku khawatir keponakan telah mengambil parang. Tapi mereka mengklasifikasikannya sebagai alat, terutama karena mereka mengambil banyak alat aktual lainnya, jadi cukup adil untuk itu aku kira. Tapi keponakan memang ditangkap pada hari Sabtu. Polisi datang ke rumah mereka, dan saudari serta suaminya dipaksa untuk membiarkan mereka masuk karena mereka memiliki surat perintah. Rupanya ketika keponakan berubah dari bajingan kecil yang sombong, menjadi menangis seperti bayi ketika mereka diborgol. Aku tahu ini, karena tetangga yang aku kenal adalah semacam teman dengan saudari ada di sana untuk melihatnya. Dan tak lama setelah penangkapan, saudari dan suaminya membombardir ponselku lagi. Mereka tidak bisa mengeluarkan anak-anak mereka dari penjara sampai Senin pagi. Dan sekarang, anak laki-laki itu didakwa dengan pencurian, perusakan properti atau vandalisme yang disengaja, dan pelecehan. Polisi menangani seluruh kasus ini dengan cukup serius, karena telah ada keluhan tentang keponakan selama beberapa waktu, tapi tidak ada yang terbukti sampai sekarang. Beberapa bulan terakhir, tas kaleng benar-benar hilang di mana-mana. Tidak tahu apakah itu keponakanku atau bukan, tapi mereka kemungkinan besar tersangka. Dan dengan penyebaran berita penangkapan mereka, mari berharap datang dengan lebih banyak rekaman. Saudariku dan suaminya muncul di rumahku. Aku menolak untuk membuka pintu dan memberitahu mereka bahwa semua ini terjadi karena mereka adalah pendukung yang menolak untuk meminta pertanggungjawaban anak-anak mereka atas tindakan mereka. Itu membuat mereka semakin berteriak dan mengedor pintu sampai aku mengancam akan memanggil polisi juga. Karena aku sudah melakukannya, mereka tahu aku bersungguh-sungguh. Sekarang, jadi mereka pergi tanpa kesulitan lagi. Tapi mereka kembali membom ponselku. Aku tidak memblokir saudari atau suaminya. Sebaliknya, aku memutuskan untuk hanya menyimpan semua pesan yang mereka kirimkan kepada aku karena aku telah membuat keputusan untuk membawa mereka ke pengadilan klaim kecil atas hal ini. Aku tidak benar-benar membutuhkan atau menginginkan uang itu, dan telah mengganti gembok yang rusak dengan yang jauh lebih baik. Namun anak-anak bukan satu-satunya yang perlu diberi pelajaran. Pada akhirnya, aku berharap aku menempatkan mereka di lubang yang cukup, sehingga mereka belajar untuk tidak mengacaukanku lagi. Aku juga mendapat dukungan penuh dari keluargaku dalam hal ini. Orang tua, bibi, paman, sepupu, dan lain-lain. Mereka semua mendukung aku dalam hal ini, karena keponakan telah mencuri dari mereka juga. Dan setelah melarang keponakan dari rumahku, beberapa dari mereka melakukan hal yang sama. Aku akan mendorong keponakanku untuk mendapatkan layanan masyarakat. Alasannya bukan hanya karena itu ide yang bagus, tetapi juga karena aku tahu bahwa mereka akan sangat membencinya. Setiap kali dibuat untuk melakukan pekerjaan apapun yang tidak mereka lakukan, mereka hanya berdiri di sana sambil mengeluh dan bertindak seolah-olah seluruh dunia menantang mereka. Jadi hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Mungkin beberapa ratus jam kerja tanpa bayaran akan mengajari mereka sopan santun. Mereka sudah terlalu dimanjakan. Cerita kedua. Karen mencoba masuk toko setelah aku menutupnya untuk istirahat. Ini terjadi 10 menit yang lalu. Aku bekerja untuk toko permen, dan saat ini aku satu-satunya di toko. Bos harus pergi ke lokasi lain untuk membantu karena beberapa masalah. Bagaimanapun, setiap 2 jam, kalian diizinkan istirahat 10 hingga 15 menit. Karena aku satu-satunya di sini, aku harus menutup toko selama istirahat. Aku memasang tanda yang mengatakan jam berapa toko akan dibuka kembali, tetapi Karen ini tidak menghiraukannya. Aku di ruang istirahat, bersantai ketika aku mendengar banyak ketukan di pintu. Aku mengabaikan mereka karena ini jam istirahat, dan tanda di pintu dengan jelas mengatakan kapan toko akan dibuka kembali. Ketukan berhenti dan telepon mulai berdering.
Kalian harus menjawab telepon, bahkan jika kalian sedang istirahat. Dan kalian satu-satunya di sana, jadi aku menjawab, dan aku langsung diteriaki. Karen, kenapa kau tutup? Aku, karena aku sedang istirahat, Bu. Ada tanda yang ditempel di pintu yang mengatakan kapan toko akan kembali dibuka. Karen, well, cepetan buka tokonya. Aku tidak berpikir aku akan melakukan itu. Aku sebenarnya akan mengambil beberapa menit ekstra untuk istirahat. Semoga harimu menyenangkan. Aku menutup telepon dan pergi ke depan, dan merobek tanda tepat di depan Karen, dan mengubah tanda dari terbuka menjadi tertutup. Aku mengirim SMS ke bos, dan memberitahu dia apa yang terjadi. Dan dia berkata untuk tetap tutup sampai wanita itu pergi, atau sampai bos kembali. Wanita ini mulai mencoba dan memaksa pintu terbuka. Pintunya kaca, dan dia mencoba memecahkan kaca untuk masuk. Aku akhirnya menelpon keamanan, yang untungnya tiba dengan sangat cepat, dan mengantar wanita itu keluar dari properti. Aku suka Karen. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.